total ekuitas pemegang saham. Hmm. Oke, yang ini dulu ya Bu Fred, teman-teman ya. Jadi kita masuk ke financial ratio. Ya, financial ratio. Financial ratio ini Pak Beni cukup dalam ya pembahasan di financial ratio ini karena ini merupakan salah satu ya atau topik tesisnya Pak Beni saat kemarin menyelesaikan S2 ya. Cukup dalam Pak Beni membahas mengenai financial ratio, rasio-rasio keuangan. Nah, ini teman-teman, angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu ya. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan tadi itu kan cuma sekedar angka ya, data ya. Nah, kita yang harus bisa menginterpretasikannya ya. Kita yang harus bisa menganalisanya tadi sehingga menjadi sebuah informasi, ya kan? Karena yang dibutuhkan atasan kita itu atau owner itu ya atau manajemen itu adalah apa? Informasi, bukan data. Kalau data itu terlalu luas teman-teman ya, terlalu banyak data yang kita belum ubah itu loh bentuknya menjadi sebuah informasi. Karena informasilah yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan, bukan data ya. Nah, cara salah satunya dari data ya, ini salah satunya loh ya, bukan satu-satunya. Salah satunya dari data, data keuangan lebih tepatnya, untuk kita bisa mengubahnya menjadi sebuah informasi, kita harus menggunakan tools ini. Salah satunya yaitu adalah rasio keuangan. Yang namanya rasio, financial ratio ini, rasio kan, yang nama rasio pasti ada perbandingan kan. Yang si A banding si B, itu kan rasio kan ya. Ya, atau kalau dari sisi formula matematikanya pakai per gitu ya. Ada pernya Pak Beni, ya ada penyebut, ada pembilangnya, itu kan rasio, perbandingan gitu loh. Nah, rasio-rasio tadi ini membantu ya, itu adalah salah satu tools ya, bukan menjadi ini satu-satunya, nggak boleh juga. Salah, karena pada saat tesis Pak Beni tidak juga menjadikan ini sebagai salah satu atau satu-satunya tools untuk lakukan financial analysis, tidak itu loh ya. Pada saat Pak Beni kasih training pun di beberapa bank swasta untuk analisa laporan keuangan, tetap Pak Beni pakai financial ratio, tapi tidak ini menjadi satu-satunya. Oke dulu ya, paham ya? Oke. Tapi kalau ini aja kita belum mengerti, nah ini kan juga nggak benar ya, sebagai seorang yang paham mata kuliah akuntansi bisnis ya. Financial ratio ini kita ambil contoh sekarang disampaikan oleh Bu Frida ya. Jadi bagaimana perbandingan antara utang dengan ekuitas, antara liabilitas kewajiban dengan equity. Nah, gitu kan. Nah, dalam rasio keuangan sering disebut dengan nama DER. Ya, bukan DOR gitu ya, tapi DER gitu. DER itu apa? DER. DER itu dalam kepanjangannya dalam bahasa Inggris itu adalah debt to equity ratio. Ya, DER. Debt to equity ratio. Jadi rasio antara debt dengan equity. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya kan cara masukin formula gimana Pak Beni? Masukkan aja seluruh total liabilities itu. Total liabilities taruh di atas ya, secara rupiahnya taruh di atas tuh total liabilities. Lalu di bawahnya taruh total ekuitas yang ada di neraca kita di Pasifa itu loh teman-teman ya. Jadi total liabilities taruh di atas, di bawahnya kita taruh adalah total ekuitas. Ya, liabilities taruh di atas ya. Bawahnya kita taruh ekuitas. Pak Beni, kenapa nggak boleh dibalik? Ekuitas di atas, lalu liabilities di bawah, gitu ya. Nah, kalau itu namanya equity to debt ratio, itu nggak ada. Kita debt to equity ratio, ya. Karena ini sebuah understanding yang kita seragam pakai di seluruh dunia, ya, khusus untuk financial ratio ini, debt to equity ratio. Nah, oke Pak Beni, berarti saya harus masukin seluruh nilai debt, seluruh nilai liabilities di atas, di bawahnya seluruh nilai ekuitas ya Pak Beni. Ya. Lalu nanti muncul angka kan? Pasti muncul angka. Kan kita bagi atau kita bandingkan kan, nanti muncul angkanya adalah 1,5 atau 2 kali atau 3 itu ya. Nah, apa arti 3?
Arti 3 itu artinya adalah kita punya utang, nilai utang kita, ya, nilai debt kita, nilai liabilities kita itu 3 kali daripada kita punya ekuitas. Jadi nilai kewajiban kita itu loh, liabilities kita itu kalau arti 3 ya, itu misalnya dapatnya debt bagi ekuitas nih, dapat nilainya sama dengan 3 gitu ya. Nah, artinya apa? Kita punya kewajiban tadi itu 3 kali daripada ekuitas kita. Nah, terus setelah dapat angka 3 ini terus mau diapain? Kan cuma angka 3. Indeksnya muncul 3 kan, rasio muncul 3 nih. Nggak ada nilai juga kalau kita belum menginterpretasikan angka 3 tadi. Nah, maksud interpretasi gimana? Pertanyaan berikutnya pasti akan ditanya sama owner. Ini kalau angka 3, bahaya nggak bagi perusahaan kita? Atau aman nggak bagi perusahaan kita? Kalau bahaya kenapa? Terus solusinya apa? Nah, itu loh. Kalau bahaya apa? Terus jalan keluarnya seperti apa? Nah, itu yang selalu akan ditanya dari sisi perspektifnya corporate ya. Nah, menurut kalian nih, teman-teman, bahaya nggak jika utang kita, total utang ya, itu 3 kali daripada kita punya ekuitas, kita punya modal. Nah, tergantung dulu nih, tergantung dulu. 10 kali bahaya nggak? 5 kali bahaya nggak gitu ya? Atau 20 kali bahaya nggak? Tidak selamanya angka yang besar, nilai utang yang besar itu berbahaya terhadap ekuitas. Nggak selamanya loh ya. Contoh, misalnya kita didukung, kita punya perusahaan tadi itu didukung atas dasar sebuah kepercayaan. Didukung atas dasar sebuah kepercayaan dari sisi supplier, dari sisi vendor, ya kan? Kita dipercaya nih, maka kita dikasih pinjam dulu barang. Pak Beni, ini barangnya, silakan Pak Beni tolong tradingkan. Silakan barangnya ini tolong Pak Beni jualkan ya. Nah, itu dari sisi supplier, contoh misalnya kayak itu ya. Atau dari sisi misalnya, oke lah, saya percaya sama Pak Beni, pakai dulu lah untuk modal kerja Pak Beni. Terus bunganya gimana? Udahlah, nggak usah bicara bunga lah. Nah, yang penting jalankan dulu bisnisnya Pak Beni baik-baik, berhasil. Setelah itu, ya nanti kalau mau seperti apa, yang penting kita lihat Pak Beninya berhasil lah, kita happy. Nah, itu boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Mau 50 kali lipat pun, atau 100 kali lipat pun nilai utangnya dibandingkan dengan nilai modal, emang kenapa? Enggak ada yang salah. Karena kita didukung oleh orang-orang yang percaya sama kita untuk kita gerakkan bisnis kita ini. Nah, tinggal bagaimana integritas diri kita terhadap orang-orang yang sudah percaya sama kita tadi ini. Apakah kita mau khianatin? Apakah kita mau menjaga kepercayaan tadi jauh lebih besar daripada mereka kasih hanya sekedar pinjam modal tadi? Apakah kita mau balas budi yang lebih besar lagi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul kembali lagi kepada cara nilainya, nilai etikanya dari si manajemen perusahaan tadi. Contohnya, ambil contoh, kayak apa namanya, udah Pak Beni jalan dulu aja nih. Ini kita pinjamkan uang, misalnya 500 juta, udah pakai dulu aja. Nanti cicilnya pelan-pelan ya. Oke, Pak Beni, ini ada vendor nih yang dukung untuk bisnis Pak Beni. Bayar dulu aja, pakai dulu aja vendor ini ya, pakai aja kami punya produk ini. Nanti setelah dapat dari uang customer-nya, baru bayar sama kami ya. Nah, kalau itu kan baik kan? Salahnya di mana? Nah, artinya apa? Tidak serta-merta nilai debt to equity ratio yang besar itu pasti jelek gitu loh. Tapi seringkali ya dalam common practice, kebiasaan sehari-hari mengatakan kalau debt to equity ratio-nya besar, itu biasa perusahaan itu berisiko. Kenapa? Karena nanti kalau seluruh vendor, supplier, atau tadi itu mau minta uangnya dikembalikan, kita nggak punya nih. Modal kita tuh sangat kecil ya. Artinya gini loh, seluruh bisnis operasional kita tadi itu didanai sama pihak ketiga loh. Nggak didanai sama modal sendiri loh. Nah, biasanya kenapa perbankan takut? Ya, artinya apa? Jika perusahaan itu kolaps, ya kan? Perusahaan itu kolaps tuh, maka yang disita adalah sebatas
Kalau perseroan terbatas kan kita bahas kemarin ya di sesi 1 ya. Yang disita itu adalah hanya aset yang ada di PT kita aja. Nah, makanya perbankan sering ngomong tuh, "Wah, nggak bener nih, berarti, rasa memiliki terhadap perputaran modal kerja ini, perputaran dari bisnis ini, Pak Beni agak, salah." Karena kenapa? Menurut perbankan kan, ya karena itu tadi, harusnya dari mendanai bisnis Pak Beni ini harusnya Pak Beni juga ikut punya modal dong. Jadi ikut merasakan kalau perusahaan ini rugi, ya Pak Beni juga ikut sakit. Makanya Pak Beni harus bekerja yang semangat supaya jangan jatuh nih perusahaan. Tapi kalau semua pakai uang orang, terus nanti kalau saya tutup, gimana dong? Kami semua yang rugi gitu loh. Biasa perspektif itu yang muncul. Makanya kembali lagi, kita punya integritas brand kita, merek kita. Apakah merek perusahaan kita, apakah brand perusahaan kita itu perusahaan yang terpercaya enggak? Artinya apa? Kita jangan berpikir bahwa kita harus punya modal yang sangat besar, ekuitas yang sangat besar, baru kita bisa membuka sebuah perusahaan. Tidak. Bahkan dengan modal sangat kecil, sangat minim pun gitu ya, asal kita punya integritas pribadi kita, personal kita tuh sangat baik, banyak orang mendukung kita. Lewat apa? Akhirnya liabilitasnya, kewajiban kan jadi tinggi tuh. Nah, itu yang kita harus atur. Cash flow planning-nya, cash flow forecast-nya itu yang kita harus atur gitu teman-teman. Nah, ke arah sana tuh, ya kan? Lantas Pak Benny, kalau misalnya debt kita tuh sangat kecil, ekuitas kita tuh sangat besar, apakah bagus? Jadi misalnya debt to equity ratio-nya 0, Pak Benny 0,1 misal kayak gitu kan. Jadi perbandingannya 1/10, 10 pakai modal sendiri, 1 pakai utang gitu loh. Nah kan bagus Pak Benny pakai modal kita sendiri, apa bagus atau enggak? Ini bukan persoalan hanya sekedar mentafsirkan angka itu kalau kecil pasti bagus, kalau besar pasti nggak bagus. Nggak sesederhana itu. Karena kenapa? Kalau kita bicara dari sisi kewajiban ya, liabilities ya, asal utang kita itu untuk produktif, bukan utang untuk konsumsi ya, bukan utang untuk gaya hidup ya. Lengkap ya, bisa bedakan ya. Kalau utang untuk gaya hidup, hanya sekedar mau pamer bahwa perusahaan kita tuh kelihatan besar gitu kan. Kita berutang terus kita kita packaging, kita membranding perusahaan kita tuh seakan-akan eksklusif, elegan, mau kelihatan besar gitu ya. Bukan mau membranding perusahaan kita tadi itu dari sisi nilai-nilai integritas dari si manajemennya. Nah, itu yang bermasalah nanti akhirnya. Jadi kalau kita menggunakan kewajiban tadi untuk tujuan yang produktif, salahnya di mana? Apakah kita bisa dipercaya atau enggak, itu aja. Kalau bisa ya why not? Nah, seringkali dalam perkuliahan ya, kita cuma dibatasi cuma gini aja, berapa DER-nya? Tolong hitung DER-nya berapa, kira-kira gitu ya kalau kalau nanti misalnya ujian-ujian teori-teori kayak gitu ya, utang, rasio DER-nya berapa tolong hitungkan, jelaskan. Menurut teori bahwa kalau DER-nya besar itu beresiko karena menggunakan kewajiban dibandingkan dengan kita punya pemegang saham punya nilai sendiri, dia punya modal sendiri. Maka itu sangat berisiko perusahaan itu berbahaya gitu kan. Nah, pertanyaannya, sampai itu vendor atau supplier atau yang memberikan investor memberikan working capital mau memberikan kita kepercayaan untuk itu. Artinya apa? Mereka percaya toh. Terus memangnya gimana? Memang masalah kalau debt-nya lebih besar, liabilities-nya lebih besar daripada equity. Nggak masalah juga kan? Nah, lengkap ya cara mengartikannya. Jadi bukan hanya melihat dari sisi angka ini dibagi ini dapat nilainya 3, dapat nilainya 4 gitu loh. Oh, ini nilainya 4. Terus so what dengan angka 3, so what dengan angka 4, so what dengan angka 0,1. Itu pasti business owner kan nanya. Nah, kecuali
ya kita berutang, ya kita punya kewajiban berutang dengan bunga yang besar gitu ya, bunganya besar sekali sehingga kita harus melakukan gali lubang tutup lubang, ya kan? Gali lubang tutup lubang. Ah itu yang berbahaya. Gali lubang tutup lubang itu nggak boleh. Walaupun debt-nya jauh lebih kecil daripada equity, ya, walaupun debt-nya jauh lebih kecil pada equity, walaupun debt-nya jauh lebih kecil pada equity ya, tapi kalau debt-nya itu memiliki proses gali lubang tutup lubang, itu pasti hancur. Pasti hancur. Nah, bisa bedakan kan? Itu pasti hancur. Nah, kenapa? Masa utang dipinjam untuk nutupin utang yang lama, buka utang baru gitu. Lalu utang baru ini ditutup lagi dengan utang yang paling baru. Ya hancur lah kita di situ. Gali lubang tutup lubang. Itu nggak boleh. Nah, walaupun Pak, tapi kan relatif itu masih kecil Pak. Selebihnya dibiayai sama modal kita Pak. Debt-nya kecil kok Pak, ekuitasnya besar Pak, modalnya besar. Bukan angka teman-teman. Tapi mindset strategic thinking dari manajemen dalam menjalankan bisnisnya itu yang salah itu loh. Kalau strategic thinkingnya sudah keliru, itu tinggal tunggu waktu untuk perusahaan itu collapse, bangkrut. Tinggal tunggu waktu di situ. Jadi, apa kesimpulan dari poin ini? Jangan hanya berpikir sesimpel total liabilities dibagi dengan total equity. Ore dapat angka sekian. Ore artinya adalah ini tiga kali utang lebih besar daripada equity. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya itu loh. Itu nggak ada nilai tambahnya itu loh. Tapi bagaimana kita bisa kasih tahu sama si owner, ya, atau sama manajemen perusahaan, Pak, Bu, sepertinya Bapak Ibu untuk utang A ini untuk mendanai proyek A, sepertinya proyek A ini kita merugi deh Bu. Ada risiko yang sangat besar. Nah ini saran saya, proyek A ini apa sebaiknya kita hentikan dulu sehingga utangnya tidak tambah besar. Nah itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar ngomong darnya 3, darnya 2. Oke, kalau kita mau pinjam di bank, darnya harus 1,5. Kalau di atas 1,5 pinjaman bank tidak cair. Menurut Pak ini nggak tepat. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman harus paham ya. Jadi bukan hanya sekedar angka saja yang bukan hanya sekedar data aja, tapi bagaimana kita bisa menganalisa itu loh. Lebih dalam lagi itu loh. Seperti tadi yang Pak dijelasin tadi loh ya, banyak kali lebar tadi. Nah, sehingga si bos ngomong, "Oh gitu ya, yang project A ini kita justru merugi ya." Ruginya gimana ya? Iya Pak, manajer project A tadi itu lebih banyak menggunakan dana hanya untuk dari sisi hal-hal yang tidak perlu Pak, tidak produktif. Contohnya apa? Misal kayak gitu kan. Iya, masa untuk menjalankan proyek A tadi, belum dijalankan proyek A tadi, uang hasil utang tadi itu dibelikan untuk mobil. Mobil proyek ini, mobil untuk manajer ini, mobil untuk staff ini. Ya, gimana cara mau jalankannya bisnis tadi, Pak? Nah, enak kan cara melihat analisanya kan? Kita ada kontrol, kita ada loss control di situ, Pak. Jadi kita punya project manajemen tadi itu kita harus taruh tuh internal auditor tuh di sana supaya memastikan bahwa project tadi itu jangan membuat kita tuh hancur. Nah, ada solusinya kan? Bukan sekedar mengatakan angka DER 3 ya, angka DER 2 ya. Itu yang Pak Beni maksud tadi itu loh. Kebayang ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kalian mendengarkan perkuliahan Pak Beni ya sambil kalian ngemil itu ya, sambil kalian nyantai itu loh. Itu banyak insight loh. Ya, dan ini bukan insight yang receh itu. Tadi juga sampai oleh Bu Frida kan. Bagaimana fixed cost ditransform menjadi variable cost loh. Nah, gila kan? Nah, kan di perkuliahan kita baru diajarkan fixed cost apa, variable cost apa. Ini dia transform lagi. Nah, itu loh ya. Jadi ini karena kami dari background praktisi. Kalau kami dari background murni gitu ya, dari textbook, nggak bisa teman-teman, nggak keluar nih.
Paham ya sampai sini ya? Dari sisi debt to equity ratio ya teman-teman ya. Oke, kita melangkah lagi Bu Fred pelan-pelan. Setelah DER apa ya Bu Fred? Ya, selanjutnya adalah rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik. Hmm. Apa tuh Bu Fred? Itu aja, Pak. Hmm. Oh, ada contoh soalnya aja, Pak. Sudah habis, Pak. Hmm. Hmm. Untuk yang saat ini sudah habis, Pak. Oke, oke kita review sekilas. Ambil ambil slide akuntansi perusahaan dagang sekilas ya Bu Fred ya. Kita Ya, kupas sekilas saja. Oke Bu Fred. Tolong juga minta tolong di timer juga Ibu Fred. Kadang-kadang kalau Pak Beni lagi menjelaskan takutnya lupa berarti waktu. langsung masuk ke perusahaan dagang ya, Pak? Iya. Bentar nih, Pak. Hmm? Bentar ya, Pak. Pelan-pelan Hilang, Bu Pak. Fred. Hmm? Bentar, hilang. Mm-mm. Oke ya, sambil nunggu Bu Frida ya teman-teman ya. Kita ambil contoh di perusahaan dagang ya, perusahaan dagang. Ya, bisnis itu kan nilai tambah ya, perusahaan dagang. Oke, Siap, oke, Pak. Bu Fred. Ya, oke. Mungkin sebelum masuk ke slide, Pak Beni sharing dulu lah ya. Perusahaan dagang itu seperti apa itu ya. Dan apa yang kita maksud dengan nilai tambah itu ya. Oke. Waktu masih ada, Bu Fred? Waktu masih 1 jam, Pak. Wah, lumayan ya. Pak Beni bisa sharing nih. Asik nih ya. Oke, Bu Frida sudah menyeruput kopinya. Sudah wis, Pak. Perlu tambahan lagi, Pak. Waduh, sudah habis belum tambah lagi. Bu Frida ini teman-teman pecinta kopi. Tiada hari tanpa kopi, Bu Frida ini ya. Jadi dia tahu semua tuh. Apa tuh americano. Lengkap Bu Frida ini. Dari semua merek dia cobain semua. Oke, perusahaan dagang. Tapi jangan ditiru, Pak. Loh, kenapa Bu Fred? Sampai ditiru Bu Fred? Nanti kalau keseringan minum kopi, berakhirnya ke rumah sakit, Pak. Berakhir ke rumah sakit. Memang Iya, kok bisa? iya, kopi kan penyebab asam lambung naik. Oh, iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Makanya kopinya itu harus ditakar ya Bu Fred ya. Mungkin 1 hari sekali gitu barangkali Bu Fred ya. Iya, cuman ada yang kalau lagi patah hati 30 shot sih, Pak. Gila. Banyak ya berarti ya kalau lagi patah hati. Kalau lagi hatinya bersemi, mungkin nggak kopi, mungkin yang lain lagi yang dicari. Iya, Pak. Ya itulah ya. Sekilas apa itu apa namanya segala sesuatu yang over gitu ya, segala sesuatu yang over pasti tidak baik ya. Baik kopi pun kalau over pun jadi nggak baik tuh menurut Bu Frida, ya kan? Oke, perusahaan dagang. Nah, Pak Beni kami sudah belajar akuntansi perusahaan dagang. Iya, kalian belajar akuntansi keuangan, bagus, nggak salah. Namanya akuntansi keuangan. Tapi akuntansi bisnisnya gimana nih? Ya kan? Jadi gini, pertama kita harus paham dulu ya. Jadi ini di sesi terakhir kita ya. Pak Beni ambil contoh perusahaan dagang lah ya. Kalau perusahaan jasa kan COGS-nya hati-hati manusia. Kalau manufaktur itu waspada aja ya. Kalau manufaktur tadi itu kalian waspada apa namanya teknologinya, teknologi yang ada di pabrik ya. Dan kalau manufaktur
Pak Beni tidak mengizinkan untuk kita menginvestasi beli mesin atau beli teknologi. Kenapa? Karena kalau teknologi itu kita beli hari ini, mungkin teknologi kita yang paling advance, teknologi kita yang paling maju nih ya, dibandingkan kompetitor. Tapi setelah 6 bulan, teknologi yang sudah kita beli tadi itu bisa jadi sudah tidak lagi yang paling terbaru, bisa jadi ya sudah yang menjadi yang eh, sudah usang gitu ya. Nah, apa akibat dari teknologi yang usang tadi itu? Productivity-nya turun. Ya, ada dengan mesin yang baru gitu ya, kita bisa memproses 1000 pieces. Ternyata keluar lagi 6 bulan kemudian teknologi yang terbaru bisa memproses 1500 pieces. Nah, loh, dalam waktu yang bersamaan loh ya, bukan waktu yang berbeda loh. Nah, artinya eh, teknologi ini kalau kita melakukan membeli ya, itu berbahaya. Tapi kalau teknologi dalam manufaktur kita lakukan trade in ya, maksud trade in ini gimana Pak Bini? Kita sewa sama suppliernya ya yang punya teknologi ini. Nanti pada saat keluar lagi terobosan yang terbaru, yang lama kita kembaliin, yang baru kita minta. Nah, gitu loh. Ya. Karena kalau kita tidak hati-hati di PON ini berbahaya. Ya, karena investasi teknologi bukan investasi kecil, teman-teman. Apalagi dalam konteks manufaktur ya. Nggak kecil tuh, besar investasinya. Nah, sekali sudah terbeli, terus nanti kita pakai 6 bulan, oh masih baru. Masih bagus kok Pak teknologinya. Iya, setahun masih bagus kok Pak. Tahun kedua muncul teknologi yang terbarukan. Nah, teknologi kita ini mau diapain? Ya jual aja Pak. Teman-teman, menjual, contoh lah ya, simpel aja. Kita punya handphone. Pasti kita punya handphone kan? Kita beli hari ini, misalnya harganya 8 juta. Ya, kita nggak bicara yang yang puluhan juta, 8 juta. Coba tahun depan. Dari sisi teknologi dulu aja ya. Mungkin 8 juta tadi kita punya sudah terbarukan gitu ya. Nah, tahun depan keluar lagi. Boro-boro tahun depan Pak Beni tambah aja stok keluar lagi dia punya fitur-fitur yang terbarukan. Nah, apalagi kalau kita mau jual yang sudah bekas pakai kita tadi, hancur harganya. Ya kan? Makanya Pak Beni tidak menyarankan ya, dilarang keras yang risiko di manufaktur itu adalah teknologi. Kita cukup rental aja. Yang terbarukan ada, kita kembalikan yang sudah usang ini. Minta rental lagi yang baru gitu. Jadi enak gitu. Ya. Walaupun kita punya uang untuk beli, jangan. Jangan ya, bahaya. Itu kalian harus paham di situ. Nah, yang kedua di manufaktur, productivity people, manpower itu harus bisa mengikuti productivity teknologi. Percuma kita punya teknologi yang canggih, tapi kecanggihan teknologi tadi itu terpaksa kita harus slow kan, kita harus low kan teknologi tadi itu, kecanggihan tadi itu, impact-nya, gara-gara tim kita tidak bisa mengikuti kecanggihan atau kecepatan atau cara kerja teknologi tadi. Nah, konyol kan? Contohnya apa? Ambil lagi contoh handphone. Kita beli handphone yang 30 juta. Wah, keren. Keren-keren kan? Fiturnya banyak. Wah, penuh fitur semuanya. Pertanyaan berikutnya. Apakah kamu pandai menggunakan semua fitur tadi sana? Dia jawab, enggak juga sih Pak Beni. Oh, sebagian iya, sebagian lagi masih proses belajar. Oke. Pertanyaan berikutnya yang kedua. Apakah semua fitur di handphone yang 30 juta tadi itu kamu pakai? Enggak sih Pak Beni. Enggak semua fitur juga sih yang saya pakai. Nah, tadi belajarnya pun belum bisa semuanya, pakai pun juga tidak. Nah, terus pertanyaan berikutnya kenapa dibeli? Ya iyalah Pak Beni. Masa kawan pakai harga 30 juta saya bisa kalah? Saya pakai lagi aja lah 30 juta. Kalau bisa kawan 30, saya 40. Gengsi dong Pak Beni. Saya pakai kayak gitu. Nah, kira-kira cara berpikir seperti ini, kalau memimpin sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, apa yang terjadi? Kebayang ya teman-teman ya? Artinya apa? Jangan sampai kita punya, Pak Beni, kita beli mobil sport, ya kan, mobil sport yang larinya bisa
300 km per jam. Wah, keren. Pertanyaan Pak Beni, kamu pakai 300 km per jam kah? Enggak juga sih Pak Beni. Paling lari-lari 100 lah. Paling kalau di tol tuh paling lari-lari 120. Ngapain kamu beli sampai yang untuk bisa lari 300 km per jam? Iya, kan untuk bangga-bangga Pak Beni. Kan Pak Beni nggak tahu tuh safety-nya, sensing-nya gitu kan. Itu bagus. Nah, lebih bagus teman-teman ya kita beli sebuah teknologi, tapi kita pun bisa mengutilisasi teknologi tadi itu sehingga menjadi lebih optimal. Jangan sampai kita punya teknologi paling canggih, ya kan? Tapi manpower kita belum ready untuk teknologi canggih tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Sia-sia. Akhirnya kecepatan mobil yang kita 300 km per jam, gara-gara kita belum ready jadi pembalap Formula One, ya kan? Ya tetap larinya 100 km per jam gitu loh. Nah, kebayang ya? Itu biasanya isu-isu yang terjadi di manufaktur dari sisi bisnis. Ya, bukan dari sisi akuntansi biaya, bukan dari sisi akuntansi manajemen, tapi itu dari sisi bisnis. Itu nggak ada maksudnya kalian sebagai seorang accounting